Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ini kita mencoba untuk memberikan materi melalui rekaman video. Oke, kita untuk materi pertama ini ingin saya menjelaskan kenapa perlunya menggunakan komputer untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam sistem tenaga listrik. Jadi inti permasalahan dari materi mata kuliah ini tentang penggunaan komputer dalam sistem tenaga listrik. Jadi hari ini ingin saya menyampaikan materi dasar kenapa perlunya komputer untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam sistem tenaga listrik. Ini materinya sudah saya bagikan di beberapa minggu yang lalu. Filenya itu dari buku hadis adat ya. Nah, buku hadis adat itu lumayan lengkap tentang analisa sistem tenaga listrik. Salah satu babnya di bab 6, nanti dibuka lagi sendiri ya. Tentang aliran daya. Jadi dalam perhitungan aliran daya ini salah satu perhitungan yang membutuhkan komputer untuk menyelesaikannya. Kita lihat contohnya materi yang ada di internet ini. Di gambar yang atas ini bisa terlihat sebuah sistem tenaga listrik ya, Ada dua pembangkit, ada pembangkit 1, pembangkit 2. Kemudian ada bus, ini bus ya. Ini bus. Kemudian ini ada juga bus di bawah ini. Di bawah ini ada berapa bus? Ada 4 bus. Ya, ada pembangkit, kemudian ada bus. Bus ini dalam dunia nyata itu seperti gardu induk ya. Jadi bus ini gardu induk. Apakah gardu induk di pembangkit atau gardu induk di sisi beban. Jadi kalau gardu induk di sisi beban ada 5 bus ini, ada bus satu lagi di bawah. Kemudian antar bus ini tersambung dengan jaringan transmisi atau jaringan saluran penghubungnya. Ya, antar satu bus dengan bus yang lain disambungkan dengan saluran transmisi kalau untuk tegangan tinggi, atau saluran distribusi untuk tegangan menengah ya, tegangan rendah itu pakai saluran distribusi. Di setiap bus ini ada nilai daya aktif dan daya reaktif ya. Ada nilai daya aktif dan daya reaktif. Daya aktif dan daya reaktif sisi pembangkit ataupun sisi beban ya. Dalam setiap bus ada sebuah nilai daya aktif dan daya reaktif. Kemudian ada nilai tegangan dan sudut tegangan biasanya ada tegangan dan sudut tegangan. Di sini yang ditampilkan tegangan. Nah, tegangan ini dalam bentuk per unit ya, ini biar memudahkan perhitungan. Khusus tegangan ditampilkan dalam nilai per unit. Jadi kalau 1 per unit, kalau di nilai tegangan aslinya misalnya 150 kV, maka tinggal dikali 1 ya, 150.
kV. Oke, kemudian setiap bus ini kita udah lihat tadi ada 4 nilai dia, ada tegangan, ada sudut tegangan, ada daya aktif, ada daya reaktif. Kemudian dia pada saluran ini ada daya aktif, ada daya reaktif. Kemudian juga ada arus nanti. Ada arus yang mengalir dari satu titik ke titik yang lain. Dan di ujung penerima di sini ini juga ada daya aktif, daya reaktif. Di sini akan terlihat ya berapa dikirim, berapa yang diterima, sehingga akan memunculkan rugi-rugi atau kehilangan daya di saluran ini. Di sini terlihat contohnya misalnya 62 mega, yang aktifnya 62 megawatt, atau kebalikan ya, 62 megawatt di sini, atau di sinilah bisa dilihat yang bawah ini 143 megawatt M5 M4. Jadi karena banyaknya nilai-nilai ini ya, seandainya busnya hanya 2 atau 3 itu masih memungkinkan kita menghitung secara matematik ya, berapa arus yang mengalir, berapa daya di sisi beban, daya di sisi pembangkit, daya aktif, daya reaktif ya. Tapi kalau udah busnya banyak, itu perhitungan itu akan menjadi rumit ya, dan sulit menyelesaikannya, apalagi kalau sudah belasan ya, ada belasan bus, sehingga mempersulit untuk menghitung. Banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu kita dalam menyelesaikan sistem tenaga listrik, menyelesaikan aliran daya terutama, dan persoalan lainnya. Selain dari menghitung aliran daya ini, kita juga memerlukan perhitungan, misalnya perhitungan ekonomis ya, perhitungan ekonomis, atau mencari nilai termurah dalam pembangkitan tenaga listrik. Misalnya kita memiliki beberapa pembangkit yang melayani beban yang sama ya, karena kalau beban listrik itu biasa terinterkoneksi dia. Misalnya yang punya di Aceh ini kan dari Medan, dari Nagan Raya, dari Loksmawe, itu terinterkoneksi, dia saling melengkapi untuk melayani beban ya. Berapa dari Medan, dari Belawan, berapa dari Nagan Raya, berapa dari Loksmawe, itu ditentukan besaran yang dibangkitkannya. Nah, di sini kan perlu kita memanajemen pembangkit yang paling murah, yang kita usahakan semaksimal mungkin. Pembangkit yang paling mahal itu kita usahakan yang seminimal mungkin membangkitkan. Tapi kan nggak semudah itu ya. Kita harus juga memperhitungkan kendala-kendalanya, rugi-ruginya. Misalnya kalau terlalu jauh, walaupun dia murah kan rugi-rugi terbuang banyak, otomatis juga harus diperhitungkan. Juga kemudian kita harus melihat batasan kemampuan dari pembangkit tersebut. Misalnya dia mampunya 10, kita tidak boleh memaksa
lebih dari 80% dari kemampuan dia, mungkin seperti itu. Jadi ada batasan-batasan yang harus diperhitungkan dalam manajemen pembangkitan paling murah lah, paling ekonomis, sehingga terlayani beban dengan baik, tapi juga memperhitungkan biaya termurah, rugi-rugi tersedikit, dan lain-lain sebagainya. Nah, perhitungan-perhitungan seperti itu juga membutuhkan komputer ya, karena harus menghitung secara lengkap seperti itu. Nah, untuk aliran daya tadi, aliran daya itu sendiri, definisi dari aliran daya ini ya. Aliran daya itu juga disebut aliran beban, studi aliran beban, load flow atau power flow ya, power flow. Analisa dalam kondisi steady state itu kondisi normal dari sistem tenaga listrik. Jadi kita menganalisa aliran daya ini dalam kondisi normal. Kondisi normal itu bebannya seimbang, antara fasa itu seimbang ya. Kemudian tidak ada gangguan ya, tidak ada gangguan dalam sistem tenaga listrik tersebut. Sasarannya adalah untuk mengetahui aliran daya, aliran tenaga, aliran daya, terus arus, tegangan, daya nyata, daya reaktif dalam suatu sistem kondisi beban bagaimanapun. Ya. Kemudian untuk softwarenya itu banyak ya, ada etap, ada ini SKM, silent, isi power ya. Kalau nanti kita bisa menggunakan, kalian bisa download di sini aplikasinya. Ini Power Word. Ini aplikasi gratis ya yang tersedia. Kalau etap itu mahal, sangat mahal, ratusan juta. Kalau ini bisa kita gunakan software untuk mahasiswa ini. Software untuk mahasiswa, kalian pilih yang terbaru ya. Yang terbaru. Ini yang versi 23 bus ini. Kalian klik ini, Power World Simulator ini, kemudian diinstal. Installnya pun mudah nih untuk Power World. Oke, kemudian nanti kalau sudah ada software, kita akan mencoba mempelajari penggunaan dari software tersebut. Kalau ini contoh penggunaan dari etap ini. Etap. Ya, setelah kita gambarkan sistem tenaganya, kita bisa menganalisis, menjalankan programnya untuk mengetahui berapa nilai-nilai yang ada pada setiap bus atau saluran dari sistem tenaga listrik ini. Kemudian
Jadi kalau pembangkit tenaga listrik, kalau sistem tenaga listrik itu dia ada sisi pembangkit, ada transmisi, dan juga ada distribusi ya. Ada sisi beban. Kemudian jenis-jenis pembangkit itu ada apa namanya, ada tenaga air, tenaga uap, itu udah tahu pasti ya, tenaga gas dan lain sebagainya. Kemudian ini sebuah sistem tenaga listrik dengan berapa fase. Kemudian untuk perhitungan, contoh perhitungannya, ini konsep aliran daya listrik. Ini perlu juga diketahui, ada segitiga daya namanya ini. Ada sisi datar itu daya aktif ya. Kalau sisi tegak ini daya reaktif, sisi miring ini daya semu ya, daya semu. Kalau daya aktif itulah yang watt ya, yang watt. Ini bebannya beban murni. Tapi kalau udah induktif, kapasitif itu akan menyedot daya reaktif. Daya reaktif itu, daya reaktif ini. Kalau kita rumah tangga itu yang disediakan sama yang kita bayar itu daya aktif aja, watt ini. Sementara daya reaktif yang kita misalnya kita pakai motor pompa ya, kita pakai pompa, itu akan menyedot daya reaktif karena dia induktif. Tapi kita tidak membayarnya ke PLN. Sementara si PLN itu menyediakan ES ini. ES ini selalu lebih besar dari daya aktif yang kita gunakan. Jadi kalau reaktifnya masih kecil, itu masih ada toleransi dari PLN ya. Jadi si PLN menyediakan daya yang lengkap aktif reaktif, kita bayar aktif aja. Tapi kalau sudah terlalu besar, misalnya industri rumah tangga atau kalau industri rumah tangga belum ya, kalau industri kecil yang udah banyak motor dan lain sebagainya, pompa ada banyak, itu dia harus membayar daya reaktif juga, tidak hanya membayar daya aktif. Oke, kemudian ini kita lihat. Kalau di buku hadis adat yang saya bagikan, kebetulan tidak ada di komputer ini. Itu lebih lebih teratur penyampaiannya. Bisa kalian lihat di halaman ini dia. Jadi sebuah bus itu pasti ada masukan dan keluaran. Keluaran di sini bisa ke bus 1, bisa ke bus
1, 2 dan seterusnya. Sementara di sini ada titik dasarnya. Nah, di bas dasar ini juga ada besaran tegangan ya, tegangan sebesar, kalau di sini dibuat I ya, tegangan ke I, harus ke I, tegangan di bas 1, tegangan di bas 2, dan tegangan di bas ke N, juga tegangan di bas di pentanahannya. Jadi dalam hukum Kirchhoff, arus masuk sama dengan arus keluar. Dalam admitansi itu lawan dari impedansi ya. Kalau impedansi kan besaran arus sama dengan tegangan dibagi impedansi. I sama dengan V per Z. Ya. Tapi dalam admitansi itu Y, dalam konotasinya dia Y sama dengan seper Z. Y sama dengan seper Z. Kalau impedansi itu sama dengan Z ya, sama dengan V tegangan dibagi arus. Kalau admitansi itu kebalikan dari Z. Admitansi sama dengan per Z. 1 dibagi Z. Atau dalam konotasinya DY sama dengan Y per Z. Sehingga sama dengan V dikali I. V dikali I. Sama dengan seper Z, ini seper ya, seper Z, sehingga I sama dengan V kali Y, V dikali Y gitu dia. Kalau impedansi kan I sama dengan V per Z ya, tapi kalau diketahui admitansi, maka I sama dengan V kali Y. Sehingga arus yang mengalir di sini itu sama dengan tegangan di titik awal dikurang tegangan di titik ujung dikali admitansinya. Tegangan di titik awal dikurang tegangan di titik ujung dikali admitansi. Jadi di sini yang ini, kalau yang paling atas ini kan I1 ya. Ini dia. Jadi kalau ini tegangan ini di sini di bas dasar dikurang tegangan di ujung dikali admitansinya. Dan seterusnya seperti ini juga. Kalau ini tegangan di sisi di sini dikurang tegangan di ujung dikali admitansinya. Dan seterusnya ke N. Kalau ini langsung admitansi dikali tegangan di sisi. Itu untuk nilai admitansi sendiri dia untuk tanahan.
atau digabungkan di sini admitansi digabungkan semua yang dikali V1 ya. Ini di 1 dikali V1. Ini untuk apa? Digabungkan sehingga arus di titik I itu sama dengan tegangan di titik I dikali jumlah admitansi yang terhubung dengan bus I ya. Yang terhubung dengan bus I dikurang jumlah admitansi yang terhubung dengan bus I dikalikan dengan tegangan-tegangan yang terhubung dengan bus-bus tersebut. Untuk lebih mudahnya mungkin bisa menyelesaikan contoh-contoh soal yang ada di sini ya. Jadi yang ada di buku hadis adat itu. Kemudian karena ini linear ya, atau persamaan-persamaan yang sudah kita bisa menyelesaikan dengan metode-metode penyelesaian persamaan linear. Ada Gauss-Seidel, ada Newton-Raphson dan lain sebagainya. Untuk Newton-Raphson ini penyelesaiannya dengan metode iterasi ya. Iterasi itu dimisalkan karena dia ada 4 variabel yang ingin kita hitung, maka diumpamakan salah satu nilainya dimisalkan berapa, kemudian dihitung, kemudian dicari selisihnya, kemudian dihitung lagi berulang sampai selisihnya itu mendekati 0 ya, mendekati 0. Jadi ada beberapa kali iterasi yang dilakukan sehingga didapatkan nilai sebenarnya. Menurut Cik Din ini, prosedur penyelesaian serja aliran daya dengan metode Newton-Raphson adalah sebagai berikut. Pada bus berbeban di mana ini daya yang ada beban, bus yang ada beban, dayanya ditentukan, besarnya tegangan dan sudut pasang disamarkan dengan nilai slack bus. Dimisalkan satu. Oh ya, ini saya belum kasih tahu tadi, jenis bus itu ada 3 macam ya. Jenis bus ada 3 macam. Kalau bus ada pembangkit itu dia bus tegangan namanya. Bus ada pembangkit itu bus tegangan. Bus tegangan ini dia daya
Aktif tidak diketahui. Yang diketahui tegangannya diketahui, dan juga bentar ya. Jadi kita mulai dengan bass. Dia ada 3 jenis. Ada bass pertama atau bass utama, itu daya aktif dan daya reaktif tidak diketahui. Yang diketahui cuman tegangan dan sudut pasanya. Daya aktif dan daya reaktif tidak diketahui. Yang diketahui mana ini? Ini dia. Atau disebut juga bass referensi ya. Bass ini berfungsi untuk mensuplai kekurangan. Jadi bass referensi ini biasanya ada pembangkit dia, dan pembangkit yang utama, pembangkit kalau bisa yang terbesar ya dari sebuah sistem interkoneksi. Dia bass referensi ini atau slack bass itu hanya satu ya, hanya satu bass dalam sebuah sistem. Jadi yang ditentukan di situ nilainya adalah tegangan dan sudut pasang dalam perhitungan. Karena ada 4 tadi yang kita bilang, tegangan, sudut pasang, daya aktif, dan daya reaktif. Sementara daya aktif dan daya reaktif pada bass ini dihitung sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua, bass pembangkit yang lain yang saya bilang tadi, itu ada 6 pembangkit, salah satunya slack bass, 5 lagi itu bass generator namanya atau voltage bass. Ini yang diketahui daya aktif dan tegangan. Tegangan dan daya aktif. Sementara yang hitung sudut pasang dan daya reaktif. Sudut pasang dan daya reaktif. Yang terakhir bass beban, itu yang diketahui daya aktif dan daya reaktif. Sementara tegangan dan sudut yang dihitung. Bass beban. Yang bass yang tidak memiliki pembangkit, hanya terpasang beban ya. Beban. Jadi yang diketahui di sini daya aktif dan daya reaktif. Kemudian contoh perhitungannya bisa kita buka. Ini komputer ini tidak ada pula yang Hadi Sadat kemarin itu. Oke, mungkin untuk pendahuluan jangan apa kali kita cukupkan dulu ya. Coba nanti dilihat contoh soal, nanti saya lihat lagi contoh soal yang bisa dilihat dan dikerjakan untuk lebih memahami bagaimana menghitung aliran daya ya. Oke, saya kira sini dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.